menjadi backing dari para pelaku illegal mining maupun illegal logging tadi. Tapi kalau sudah ada eskavator, ada backhoe, pasti ada pembiaran di sana, ada korporasi yang terlibat, ada penegak hukum yang mendiamkan. Ini yang berbahaya ketika sudah terjadi perselingkuhan antara penegak hukum dan pengusaha hitam tadi, maka yang hancur adalah ekosistem dan ruang hidup masyarakat. Rehabilitasi artinya ada kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK, dan seharusnya ada koreksi kepada KPK. Sampai kapan Pak Prabowo menggunakan haknya seperti ini? Dan ini tentu buruk bagi penegakan hukum. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya, teman saya dulu di KPK, Aulia Postira. Assalamualaikum, Bung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Bung Aulia ini ex penyelidik KPK, jadi orang yang biasa melakukan OTT nih, Bung Aulia. Bung Aulia, hari ini tanggal 9 Desember. 9 Desember. Kita sedang memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, Dan betul, semua Pak. instansi memperingati ini secara seremoni. Tapi kan seharusnya tidak berhenti di acara seremoni. Harus ada pendalaman. Ya, Harus ada kesadaran bersama. ya, Ya, komitmen bersama seluruh anak bangsa, baik birokrasi dan lain-lain sebagainya, bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama. Harusnya kan gitu. Ya. Sehingga semua kementerian KL itu membuat sebuah sistem yang bisa meminimalisir terjadinya korupsi. Kira-kira begitu bayangan saya di hari peringatan anti korupsi. Harus ada komitmen yang bersama. Bung Alia, ini kan Pak Presiden ini sering melakukan langkah-langkah yang boleh dikatakan terobosan. Mungkin juga langkah-langkah untuk menegakkan keadilan. Kira-kira seperti begitu. Ya. Tapi di lain sisi kita juga mengkhawatirkan kebijakan-kebijakan ini nanti suatu waktu bisa berdampak kepada hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Kita lihat banyak kasus-kasus sebenarnya ya. Kasus-kasus yang tiba-tiba diberikan rehabilitasi, abolisi, gerasi. Ya kalau kita lihat memang kasus-kasus ini nuansanya sepertinya memang ada terjadi ketidakakuratan dalam proses penyidikannya sehingga membuahkan hasil misalnya seseorang menjadi tersangka, kemudian diadili dan kemudian divonis. Dan kita lihat hari ini Presiden harus turun tangan nih. Menyelamatkan penegakan hukum. Itu kan kira-kira temanya, penyelamatan penegakan hukum. Yang terakhir misalnya kita lihat kemarin ada SDP, ada Tom Lemon dan lain-lain sebagainya. Mungkin dalam konteks kedua orang ini masih oke-oke aja lah. Maksudnya mungkin kita boleh katakan memang kasus ini kasus yang sebenarnya harus direhabilitasi, harus diberikan amnesti dan lain sebagainya. Tapi kan kita khawatir nih kalau ini tidak dijaga betul suatu ketika ini berdampak kepada hal yang lebih buruk. Menurut Bung Aulia nih, apa kira-kira yang harus dilakukan nih? Supaya ini nggak terjadi, nggak jadi kebiasaan nih. Kan gitu. Tidak jadi kebiasaan Presiden menggunakan haknya untuk terkait dengan penegakan hukum korupsi, Pak ya. Kan maksud saya kira kalau aparat penegak hukum berjalan bagus, berjalan sebagaimana mestinya, tidak terjadi namanya judicial corruption, kan nggak perlu Presiden turun tangan. Kira-kira gitu ya. Bisa nggak Bung Aulia jelaskan nih terhadap kasus-kasus survei ini kemarin, ada Tom Lembong, ada Ibu Ira ya, SDP. Ibu Ira. Apa sesungguhnya yang terjadi nih? Ya, saya melihat di satu sisi mungkin saya melihat ya banyak masyarakat mengapresiasi ya Pak Prabowo menggunakan haknya untuk dalam tanda kutip menyelamatkan penegakan hukum. Ya. Nah, tapi yang menarik saya sedikit bicara soal Bu Ira, kasus ASDP. Pak Prabowo kan menggunakan hak beliau rehabilitasi. Rehabilitasi artinya ada kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK, dan seharusnya ada koreksi kepada KPK. Dan ada di lain sisi ada konsekuensi kerugian yang dialami oleh Bu Ira dan kawan-kawan direksinya itu, sehingga dia diberikan rehabilitasi dan dia berhak mendapatkan rehabilitasi itu. Mendapatkan kompensasi dari negara karena kan direhabilitasi. Karena kan dia rehabilitasi kan. Bukan segera dilepaskan dari tahanan kan? Bukan hanya segera dilepaskan oleh tahanan. Kalau ini menjadi perdebatan, Pak. Sampai kapan Pak Prabowo menggunakan haknya seperti ini? Dan ini tentu buruk bagi penegakan hukum, Pak. Kan Pak Prabowo memang sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Diberikan hak itu? Diberikan hak itu sebagai kepala negara. Tapi kan ini ada ranah yudikatif, ranah hukum yang seharusnya berjalan dengan baik
tempat masyarakat mencari keadilan. Seharusnya penegak hukum, baik itu di KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, di sanalah masyarakat mencari keadilan secara benar gitu. Tidak serta-merta nanti kepala negara intervensi dalam setiap ada kasus yang ribut lagi masyarakat, viral segala macam. Nah, makanya penegak hukum ini harus berbenah juga. Ya, berbenah dalam penegakan hukumnya. Jangan sampai kita menggunakan hukum hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini bahaya, Pak. Apalagi hukum digunakan untuk kepentingan politik, menyandra lawan politik, menyandra orang-orang yang selama ini berseberangan. Itu kan berbahaya, lebih berbahaya lagi, Pak. Karena esensi hukum itu sudah melenceng jauh. Nah, makanya saya melihat perlu perbaikan di penegak hukum kita. Institusinya. Bagaimana mereka melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Begitupun di ranah peradilan. Ya. Dan makanya saya tidak komentar apakah saya setuju dengan rehabilitasi, abolisi segala macam. Bukan itunya. Ya. Tapi kita penting bagaimana lembaga penegak hukum kita ini independen, diperbaiki sehingga masyarakat mendapatkan keadilan dalam proses hukum tersebut. Saya mau stretching ya. Tadi Bung Aulia bilang kalau orang dihabilitasi itu kan berarti ada yang salah ya. Ada yang salah. Ada yang salah yang dilakukan oleh penegak hukumnya. Sebagai orang awam, kalau saya bilang ada yang salah, harusnya yang berbuat kesalahan itu yang harus diminta pertanggungjawaban kan? Dikoreksi. Seharusnya kan kita harus dikoreksi. Ini kan enggak. Cara merehabilitasinya Ibu Ira aja dikeluarkan dan selesai. Harusnya kan KPK harus mempertanggungjawabkan atau aparat penegak hukum yang lain misalnya. Kalau menurut kacamata Bung Ali itu gimana sih sebenarnya? Makanya saya bingung nih, Pak, kenapa diberikan rehabilitasi? Kenapa tidak amnesti misalnya? Nah, kalau rehabilitasi contohnya itu lebih banyak kan untuk misalnya korban salah tangkap, Pak. Dulu kan ada kasus Sengkon Karta. Iya, itu rehabilitasi. Orang yang salah tangkap karena proses penyidikan yang tidak benar, sehingga muncul yang namanya tuh false confession. Jadi pengakuan yang salah karena penyidik melakukan tindakan intimidatif, kekerasan segala macam sehingga orang tidak bersalah akhirnya mengaku bersalah. Seharusnya rehabilitasi tepatnya diberikan untuk kasus-kasus semacam itu. Sementara kan ini kan tidak kemarin itu. Kan ya penyidikannya berjalan seperti biasa. Bahkan pengadilan negeri itu menjatuhkan hukuman walaupun 2 hakim menyatakan bersalah, 1 dissenting opinion. Nah, makanya saya kurang sependapat penggunaan hak itu. Harusnya amnesti. Kalau saya mungkin lebih tepat amnesti atau ya seperti ya amnesti lah atau abolisi sekalian, abolisi dibatalkan segala macam untuk kepentingan umum. Nah, jadi makanya agak jadi pertanyaan besar rehabilitasi, tapi apa konsekuensi dari rehabilitasi itu? Harusnya ada konsekuensi lanjutan ya. Harusnya ada. Misalnya Ibu Ira diberikan kompensasi ya. Kompensasi karena sudah ditahan selama 8 bulan. Dia kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan segala macam. Itu kalau rehabilitasi harusnya ditindaklanjuti yang begitu ya? Iya, seharusnya. Dan mungkin kalau rehabilitasi kita juga harus meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan kan rehabilitasi kan? Betul. Kira-kira seperti gitu ya jalan keluarnya? Iya. Cuma kan kini nggak ada, Pak. Makanya kita bingung nih. Apa yang Bung Aulia sebagai mantan penegak hukum nih, apa sih yang seharusnya dilakukan supaya tidak lagi terjadi yang namanya kesalahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Karena ini kan udah sering nih terjadi. Apa itu ada istilah no viral no justice. No viral no justice. Jadi kalau tidak viral, ini orang tidak mendapat keadilan kan. Apa yang harus dilakukan nih? Masa media sosial menentukan tentang keadilan? Nah, itu yang bahaya, Pak. Jangan sampai keadilan itu ditentukan oleh media sosial. Karena kita nggak tahu juga. Saya orang IT juga, Pak. Saya tahu bagaimana algoritma itu bekerja. Jangan sampai nanti keadilan ditentukan oleh buzzer. Ya karena kan bisa juga ini misalnya ada nanti perusahaan buzzer robot yang bisa membuat sesuatu seolah-olah menjadi heboh di media sosial kan? Kan bisa gitu kan? Bisa. Sebagai orang IT? Iya, bisa direkayasa. Bisa direkayasa, bukan natural dari netizen ya? Iya. Makanya saya melihat, Pak, kalau dalam konteks tadi ya, kita tidak melihat di mana kesalahan KPK. Jadi saya bukan membela KPK ya, karena saya tidak ada hubungan lagi dengan KPK sekarang. Cuma kan saya menunggu-nunggu nih dari Pak Presiden menyatakan ada KPK salah di mana sehingga perlu dikoreksi. KPK-nya harus dikoreksi ya? Dikoreksi kalau dengan rehabilitasi tadi. Nah, makanya kita harus konkret nih. Misalnya kalau ada kesalahan dari penegak hukum, salahnya di mana sehingga harus dikoreksi ke depannya. Supaya nggak terjadi lagi. Nggak terjadi lagi. Jangan kita hanya bermain opini di sosial media. Karena saya juga baca, Pak, putusannya kemarin. Putusannya ada
1000-an lebih lembar itu saya baca di bagaimana pembuktian. Dan kalau kita bicara soal konteks hukumnya ya Pak, kita coba lepaskan dari sosial media yang hiruk pikuk itu. Kita harus fokus pada objek. Tapi udah terjadi, makanya ke depan perlu ada perbaikan tetap. Perbaikannya itu adalah penegak hukum harus benar-benar prudent ketika menegakkan hukum. Mulai dari proses penyelidikan. Penyelidikannya, penyidikannya, bahkan nanti di penuntutan di persidangan. Begitupun para hakim. Hakim juga harus objektif ketika mengambil putusan. Jangan terpengaruh oleh Opini. hiruk pikuk media. Jadi menurut Bung Aulia sebagai orang yang paham tentang dunia IT ini no viral, no justice ini juga berbahaya ya? Bisa berbahaya kalau kita tidak bijak menganalisis itu Pak. Karena ya kita melihat ya Pak ya, ketika musim-musim politik, itu kan kita digiring oleh masing-masing kelompok untuk ngikut ke mereka, narasi-narasi yang mereka ciptakan. Nah makanya ribut di sosial media, tapi esensi hukum itu adalah keadilan, dan keadilan itu dibuktikan di persidangan. Itu esensi hukum kan Pak ya? Ya, mungkin ada salah dalam proses penyidikannya, tapi selama lembaga penegak hukum, selama hakim, jaksa, penyidik bekerja dengan benar, di sanalah kebenaran hakiki itu seharusnya muncul. Di sanalah masyarakat mendapatkan keadilan. Bung Aulia, itu kan tadi kalau kita kembali, kita selalu pikiran kita tuh, kalau korupsi itu tentang uang negara yang hilang, kan gitu ya. Ada potensi negara yang hilang dan lain sebagainya. Selalu bicara tentang uang negara, tentang ngambil uang gitu. Padahal kan tindakan koruptif itu banyak ya. Banyak sekali. Banyak sekali macam-macamnya kalau kita menjelaskan. Dan yang paling menarik kalau kita melihat kejadian yang sangat mengharukan bagi kita semua ya. Betul-betul memiriskan tragedi Sumatera. Ya, tragedi Sumatera ini kan kembali membangunkan kita dari tidur kita bahwa ternyata ada sesuatu yang terjadi di Pulau Sumatera sehingga menyebabkan musibah yang luar biasa, banjir bandang dan longsor. Ini kan kita tidak bisa mempersalahkan bahwa ini cuaca dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini ada faktor penyebab kelalaian manusia. Mungkin di dalamnya ada tindakan-tindakan koruptif sehingga terjadilah yang namanya pembalakan liar dan lain sebagainya yang menyebabkan banjir itu. Menurut Bung Aulia nih, kacamata Bung Aulia, apa yang sedang terjadi nih? Ya kita patut berduka Pak ya atas banyaknya korban jiwa yang terjadi akibat banjir besar atau dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan yang bikin kita miris lagi ternyata dari banyak video dan foto yang bersebaran di media sosial maupun di pemberitaan, itu banyak kayu gelondongan yang masuk ke wilayah-wilayah penduduk yang disapu oleh banjir. Oleh banjir itu. Nah, katanya itu orang bilang pohon yang tumbang, nggak masuk akal ya? Ya, kalau pohon tumbang kan tidak rapi terpotong Pak ya. Tidak rapi terpotong dengan gergaji. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi tadi, saya bicara soal tadi bagaimana dampak besar korupsi itu tidak hanya merusak birokrasi, tidak hanya menciptakan high cost ekonomi berbiaya tinggi, tapi yang lebih parah lagi adalah korupsi ini dapat merusak lingkungan, ruang hidup masyarakat. Inilah yang terjadi saat ini. Ini yang paling besar. Karena, contoh, kalau kita melihat apa yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu hutannya gundul. Ada sudah banyak peneliti-peneliti NGO yang menyatakan bahwa ini terjadi pembalakan liar, ini terjadi illegal mining di wilayah-wilayah tersebut, tapi tidak ada penegakan hukum. Dan itu dilakukan korporasi ya, menurut teman-teman Greenpeace katanya. Pembalakan liar itu bukan dilakukan oleh rakyat-rakyat, tapi justru korporasi. Rakyat kan nggak punya backhoe. Kan selalu rakyat yang dipersalahkan bila memotong pohon secara liar. Padahal sebenarnya korporasi ya. Iya, kalau itu tambang rakyat atau ditebang oleh rakyat, seberapa banyak sih masyarakat ini bisa memotong kayu atau menambang? Tapi kalau sudah ada eskavator, ada backhoe, pasti ada pembiaran di sana. Ada korporasi yang mainnya. Ada korporasi yang terlibat, ada penegak hukum yang mendiamkan. Ini yang berbahaya, Pak. Ketika sudah terjadi perselingkuhan antara penegak hukum dan pengusaha hitam tadi, maka yang hancur adalah ekosistem dan ruang hidup masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Nah, di sana sudah dapat dipastikan pasti terjadi korupsi di sana, Pak.
Di Sumatera, kejadian Sumatera ini. Patut diduga seperti itu. Oke. Karena kan bagaimana ada pembiaran selama bertahun-tahun Oke. dan tidak ada orang yang tahu. Jadi kita kan bukan hidup di ruang hampa, Pak ya. Pasti ada yang terlibat, baik itu pejabat, baik itu penegak hukum, atau siapapun itu yang punya kekuasaan, yang membiarkan atau mungkin menjadi backing dari para pelaku illegal mining maupun illegal logging tadi. Jadi menurut Bung Alia, memang di Sumatera itu sedang terjadi yang namanya illegal mining dan ada proses pembalakan liar. Ya. Itu memang terjadi di sana sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Saya patut menduga seperti itu. Karena selain dari itu kan juga kan perkebunan yang masif itu juga salah satu penyebab, Pak. Kayak Kan perkebunan sawit dan lain sawit sebagainya. segala macam. Itu salah satu faktor juga. Jelas. Jadi bukan cuma faktor illegal mining, kehutanan dan lain sebagainya, bukan sekedar itu juga, tapi ada apa tuh tadi yang Anda katakan, ada perkebunan juga, perkebunan sawit dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu faktor ya. Ya, saya menduga seperti itu. Karena kita melihat sekarang, Pak, kalau dulu ketika pemerintah ingin memberikan izin, apakah itu izin perkebunan, izin pertambangan, dan lain segala macam, itu wajib menyertakan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kan beberapa tahun belakangan itu kan di bypass, Pak. Alhamdulillah. Izin-izin itu bukan menjadi prasyarat, tapi diurus belakangan. Nah, ini Kalau dulu kan jadi prasyarat. jadi prasyarat. Kalau tidak ada AMDAL nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau sekarang boleh jalan dulu. Boleh jalan AMDAL-nya dulu. menyusul. Nah, dengan kedok investasi, ini kan berbahaya, Pak. Kita sedang menghancurkan ruang hidup, kita sedang menghancurkan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi sana. Nah, makanya saya bilang korupsi ini dampak terbesarnya diantaranya adalah dampak terhadap ruang hidup masyarakat. Kita bisa melihat, kita ada sejarah lah, Pak. Kita dunia ini punya sejarah. Mungkin saya pernah membaca ada sebuah kepulauan di wilayah Pasifik itu, ada namanya Kepulauan Nauru. Oke. Kepulauan Nauru itu ada di timurnya Australia sana itu. Iya. Dulu Kepulauan Nauru itu salah satu pulau penghasil fosfat terbesar di dunia. Sekitar 100 tahun yang lalu. Oke. Ditambang, dieksplorasi besar-besaran. Apa yang terjadi hari ini? Memang saat itu masyarakat Nauru naik ekonominya, tapi lebih banyak dibawa ke luar negeri. Ke negara-negara yang mengelola di sana. Oke. Negara-negara asing. Apa yang terjadi hari ini? Pulau Nauru menjadi salah satu pulau yang kondisinya kritis. Bahkan untuk menanam saja itu nggak bisa tumbuh. Masyarakatnya makan dari fast food yang dikirimkan dari Australia, dari New Zealand. Kita tentu tidak ingin negara kita seperti itu. Kita melihat bagaimana industri ekstraktif begitu besar, begitu masif hari ini, industri perkebunan begitu pun, begitu masif hari ini, harus ada titik di mana kita berhenti dan mengevaluasi. Jangan terlalu membuka ruang untuk eksploitasi besar-besaran. Karena kan yang kita pikirkan tidak hanya soal kita hari ini, Pak. Kita mungkin umur kita 50 tahun akan datang udah selesai. kita udah nggak ada lagi. Pak Abraham kita sudah tenggelam di dalam tanah. Iya. Tapi kan anak cucu kita yang akan melanjutkan negara ini. Makanya saya selalu dalam setiap pengajaran anti korupsi, saya selalu sampaikan bahwa dampak terbesar korupsi itu adalah rusaknya iklim, rusaknya ruang hidup. Tidak hanya soal hilangnya uang negara. Jadi opportunity loss terbesar itu adalah bagaimana peluang kita untuk mendapatkan ruang hidup yang sehat untuk anak cucu kita, yang berkelanjutan, yang sustainable, itu terganggu. Oke, jadi menurut Bung Alia nih, yang menjadi catatan yang paling penting kita dari peristiwa bencana di Sumatera itu adalah bahwa kita tidak boleh melempar tanggung jawab bahwa ini adalah peristiwa karena cuaca, Karena alam. dan lain-lain. Bukan ya, ini karena ulah manusia. Jelas tangan manusia, Pak. Semua itu ya pemicu utamanya adalah kerusakan dilakukan oleh manusia. Oke. Karena alam yang kita tidak bisa menyalahkan alam, Pak. Alam sudah memberikan banyak kepada kita. Manfaat ya. Manfaat hidup kita, negara ini bisa bertahan sampai hari ini karena alamnya yang kaya raya juga. Dan itulah yang dieksploitasi sekarang ya. Itu yang dieksploitasi sekarang. Dan makanya negara harus melindungi ini. Tidak bisa secara ugal-ugalan melakukan eksploitasi besar-besaran. Ada jatah untuk generasi di masa depan. Oke. Jadi tidak boleh karena dalil untuk memacu pertumbuhan ekonomi, investasi besar-besaran, maka kita akan mendorong yang namanya ekonomi ekstraktif. Ini salah ya?
ketika itu dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa analisis risiko yang baik, itu kita sedang menciptakan kehancuran untuk bangsa ini, kehancuran untuk masa depan bangsa ini. Makanya penting di sini Pak, bagaimana pengaturannya, bagaimana penegakan atas aturannya, dalam hal ini pengawasannya, ya, karena hancurnya alam, hancurnya suatu ruang hidup, itu besar penyebabnya karena ulah tangan manusia tadi yang ya manusia punya satu sifat Pak ya. Satu sifat buruk yaitu serakah. Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki hari ini. Greedy. Karena itu kan salah satu faktor terjadinya korupsi Pak ya. Bung Alia, kalau Anda lihat nih, kan KPK nih sebagai penyelidik kan KPK punya pengalaman tuh memperbaiki tata kelola pertambangan dan kehutanan. Apakah memang di Pulau Sumatera ini, tempat-tempat kejadian kemarin, memang sedang terjadi yang namanya tata kelola di sana kehutanan dan pertambangan di sana merah, sehingga ketika terjadi ini kita tidak kaget lagi? Ini sebenarnya ada beberapa NGO yang sudah melakukan riset Pak ya. Termasuk Greenpeace kan? Termasuk Greenpeace di sana. Ada teman-teman Auriga Indonesia juga. Bahkan Auriga itu dalam siaran persnya saya membaca dalam berapa tahun terakhir, saya lupa jangka waktunya, terjadi deforestasi di Sumatera itu hampir seluas Pulau Jawa. Jadi sudah luar biasa ya? Luar biasa. Nggak bisa ditolerir lagi. Nah makanya ini penting Pak Prabowo ya sebagai presiden, beliau bilang ini stop dulu. Mari kita restorasi alam ini. Mari kita lakukan reklamasi kalau di lubang-lubang tambang yang menganga itu. Karena itu berpotensi membahayakan nyawa rakyat Indonesia. Ya, ini kita bicara soal nyawa, itu bukan soal angka Pak ya, bukan soal statistik berapa orang yang mati. Baik itu 1 orang, 850 orang atau jutaan orang mati, tetap ada kehilangan nyawa di sana. Dan fungsi negara adalah melindungi mereka. Jadi harus ada pengembalian alam ke fungsi awalnya, kayak reboisasi zaman Orde Baru itu kan. Reboisasi. Penghijauan kembali, harusnya itu dilakukan ya. Bisa nggak Bung Alia menjelaskan? Karena kan kadang-kadang masyarakat awam nih, kalau mendengar kata korupsi, dia selalu memikir korupsi itu sekedar hanya mengambil uang negara. Jadi kalau nggak nyolong uang negara, katanya itu bukan korupsi. Padahal perilakunya itu bisa dikategorikan perilaku korupsi. Kan gitu kan? Koruptif ya. Koruptif kan luas sebenarnya koruptif. Tapi kadang orang cuma pikir kalau ngambil uang negara itu baru korupsi. Bisa nggak Bung Alia jelaskan kepada kita nih, apa sih makna korupsi di hari anti korupsi ini? Jadi ini momen yang pas Pak ya. Hari ini tanggal 9 Desember 2025, seluruh dunia Pak, tidak hanya Indonesia. Ya, seluruh dunia ini merayakan atau memperingati ya Hari Anti Korupsi sedunia ya. Nah, kita sebelum bicara korupsi Pak, kita harus merefleksi kembali tujuan kita berbangsa dan bernegara Pak. Tujuan negara kita berbangsa. Kenapa kita menjadi sebuah bangsa seperti hari ini? Ya, itu kan jelas ya di preambul, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ada 4 tujuan kita bernegara. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga itu memajukan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Itu esensinya ya? Esensi kita. Kenapa kita berkumpul dalam satu bangsa dari Sabang sampai Merauke hari ini. Dan satu-satunya penghalang untuk tercapainya tujuan itu adalah, penghalang terbesarnya itu adalah korupsi Pak. Tindakan koruptif. Tindakan koruptif. Kita bicara pertama soal perlindungan terhadap melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Belum juga soal perlindungan hukum. Kalau seandainya penegak hukumnya korup, hanya tajam kepada yang lemah dan tumpul kepada yang kaya, di mana perlindungan warga negara ini? Apalagi kalau kita lihat hukum yang diperjualbelikan ya. Hukum yang diperjualbelikan. Kita bisa lihat banyak praktek itu sekarang. Terus baru kita bicara soal bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah esensi kenapa bangsa ini ada, Pak. Bahwa negara berkewajiban mencerdaskan seluruh warga negaranya sehingga kita bisa maju bersama. Nah, dengan korupsi, tujuan itu tidak akan tercapai, Pak. Gimana sekolah-sekolah di banyak kota, di banyak daerah itu masih buruk, infrastrukturnya buruk, padahal anggarannya ada. Itu karena korupsi.
Padahal sebenarnya anggarannya siap ya, Anggarannya ada, tapi karena ada korupsi sehingga kualitas pendidikan jadi rusak. kualitasnya buruk. Oke. Nah, gimana anak-anak kita bisa bersaing dengan anak-anak dari negara lain saat mereka nanti tumbuh menjadi manusia dewasa dan bersaing di pasar global. Nah, makanya penting esensi pendidikan ini agar tidak terjamah oleh korupsi. Oke. Nah, terus kita bicara soal memajukan kesejahteraan umum. Ini kan kita bicara bagaimana masyarakat kita ini sejahtera, bagaimana tercapainya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, secara umum. Oke. Nah. Tidak ada pengangguran. Tidak ada pengangguran, Tidak ada lapangan kerja banyak, Oke. segala macam. Ini bisa rusak karena korupsi, Pak. Karena korupsi kita tidak bisa mendapatkan ada istilahnya itu munculnya hilangnya kesempatan ya. Hilangnya kesempatan atau dalam istilah ekonomi itu opportunity loss. Kita tidak bisa bersaing. Potensi bersaingnya menjadi lemah. Terjadi unfair gitu ya. Unfair, Oke. unfair treatment, dan lain-lain. Nah, jadi ketika hari ini kita merayakan Hari Anti Korupsi, seharusnya kita merefleksikan sebenarnya sudah sejauh mana bangsa ini berjalan. Kita tarik tadi dari bagaimana bangsa ini pertama berkomitmen menjadi sebuah bangsa dan negara. Bagaimana perjalanannya sampai lebih dari 80 tahun bangsa ini berdiri, apakah sudah tercapai atau kita sudah di jalan yang benar atau belum? Saya merasa hari ini kita belum di jalan yang masih banyak gangguan, dan gangguan terbesarnya itu adalah korupsi, Pak. Nah, baru kita bicara tadi, Bapak bicara korupsi ini sebenarnya bukan hanya soal seremonial, betul. Pemberantasan korupsi itu harus dijalankan dengan metode, strategi, dan cara-cara yang komprehensif. KPK dulu melakukan 3 Holistik pendekatan ya? secara holistik. Oke. Zaman Bapak juga, Oke. ya, zaman Bapak pimpinan KPK, kan KPK menetapkan 3 pendekatan pemberantasan korupsi. Oke. Yang pertama itu pendekatan penindakan, Yang tangkap orang. OTT sana sini, Itu penindakan ya. penindakan. Oke. Tujuannya apa? Membuat orang takut untuk korupsi. Deterrent effect ya. Deterrent effect. Oke. Yang kedua pendekatan pencegahan. Pencegahan ini adalah bagaimana orang tidak bisa untuk korupsi. Berarti perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola, mekanisme pengawasan, dan lain-lain. Peningkatan remunerasi segala macam. Oke. Itu pencegahan. Artinya perbaikan sistem ya. Perbaikan sistem. Oke. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Pak. Pendekatan pendidikan. Bagaimana kita mendidik masyarakat, mendidik anak-anak kita, Oke. mendidik generasi muda kita untuk melawan korupsi. Sehingga dengan pendidikan itu, orang itu nggak mau korupsi, Pak. Karena dia tahu ketika dia korupsi, dia sedang menghancurkan masa depan negara. Dia sedang menghancurkan masa depan dia sendiri. Nah, makanya 3 pendekatan ini harus berjalan beriringan. Berarti terintegrasi ya. Terintegrasi, Nggak boleh ada yang jalan satu-satu. nggak boleh satu-satu. Oke. Itu yang bikin rusak Oke. selama ini. Kita lihat bangsa-bangsa maju, Pak, seperti Jepang. Kita lihat negara-negara Skandinavia. Oke. Mereka berinvestasi besar di pendidikan. Anti korupsinya ya. Ya, Pendidikan integritas ya. pendidikan integritas. Mulai dari hal kecil. Bagaimana perilaku membuang sampah. Bagaimana perilaku tidak mencontek. Bagaimana perilaku di jalan raya. Hal-hal kecil yang itu akan menjadi kebiasaan, Jadi habit ya nanti. jadi habit ketika dia besar, dan dia tidak mau melakukan hal-hal buruk seperti korupsi. Itu Itu ya. sebagai awalan, Pak. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi Bung Olian dalam bidang ekonomi. Apa tadi? Opportunity loss ya. Opportunity loss. Ini kan yang paling berbahaya sebenarnya kalau kita lihat ya. Apa yang sebenarnya harus dilakukan nih Bung Olian? Ya. Tadi saya bilang, opportunity loss itu kalau dalam ekonomi hilangnya kesempatan ya. Ya, ketika korupsi, Jadi tidak ada equal ya? equal treatment, Nggak ada ya? nggak ada. Oke. Orang Jadi orang yang bisa kerja itu orang yang mempunyai ordal, orang dalam. orang dalam. Makanya biasanya opportunity loss ini penyebabnya diantaranya itu adanya konflik kepentingan dari orang-orang yang memiliki jabatan atau memiliki kekuasaan. Ya. Dan kedua ada patronase. Ini kalau nggak geng ini nggak bisa jadi pejabat. Nepotisme ya? Nah, nepotisme. Oke. Kalau dia bukan kelompok ini masanya kelompok ini. Makanya pejabatnya isinya kelompok ini. Itu yang merusak. Sehingga orang yang mempunyai kompetensi, orang yang mempunyai kemampuan itu tidak mendapat kesempatan. Karena dia tidak punya
orang dalam, nggak punya ordal. Oh, jadi dia mematikan meritokrasi nih. Mematikan meritokrasi. Itu berbahaya, Pak. Oke. Dan itu membuat apatisme muncul di kalangan generasi muda kita. Makanya Bapak mungkin lihat ya beberapa waktu lalu sempat anak-anak muda membuat hashtag di sosial media itu, kabur aja dulu. Karena mereka frustrasi ya. Karena mereka frustasi. Oke. Mereka adalah banyak anak-anak muda kita yang potensial, Yang pintar ya. yang pintar, berprestasi, tapi mereka nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk berjuang bersama memperbaiki negara ini karena nggak punya Akses. akses. Karena itu tadi praktek ordal, praktek nepotisme yang sedang berlangsung. Kira-kira itu ya. Betul. Itu apa dampaknya tuh, Bung Olia? Kalau itu terus berlangsung di negeri kita dan kita tidak kembalikan di jalan yang sebenarnya. Misalnya kan jalan sebenarnya itu kan harus sistemnya memberi kesempatan kepada semua orang, harus ada keadilan bagi semua orang ya. Betul. Ada meritokrasi ya, tidak ada nepotisme dan lain sebagainya. Apa konsekuensinya tuh, Bung Olia? Konsekuensinya pertama itu terjadi frustasi sosial, Pak. Anak-anak muda atau orang-orang baik, orang-orang kompeten itu merasa frustasi sehingga dia tidak bisa muncul keinginan mereka. Ya udah, dia tidak peduli kepada negara. Apatis ya? Apatis. Ya udah, mending saya selamatkan diri saya masing-masing. Bagaimana caranya? Dia bisa dia pergi ke luar negeri, dia hidup di luar negeri, atau malah dia tetap di Indonesia tapi dia nggak mau peduli dengan urusan bernegara. Atau dia masuk dalam sistem itu? Atau malah yang paling ekstrim, dia ikut-ikutan. Itu yang paling berbahaya? Itu berbahaya, karena kan itu mematikan kompetensi dia, karena dia hanya ingin ikut arus, ikut patron, atau ikut kelompok-kelompok tertentu. Itu nggak bagus. Oke. Jadi menurut Bung Olia ini yang paling berbahaya kalau kita pandang. Bisa nggak Bung Olia saya katakan begini, kadang-kadang kan orang itu selalu kita lihat bahwa untuk memperbaiki bangsa ini, untuk mencapai menjadi negara yang maju, dihormati, disegani, itu yang harus dipacu itu pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan. Kan selalu begitu, seperti teorinya seperti gitu. Kalau untuk bisa sejahtera itu yang dipacu pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Itu masuk akal nggak? Tanpa mengabaikan misalnya ada salah satu faktor nih. Salah satu faktor adalah anti korupsi kan seharusnya yang harus diperhitungkan. Tapi kadang-kadang orang mengabaikan itu. Gimana menurut pandangan Bung Olia? Terlalu naif kalau kita hanya berpikir hanya meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi kita membiarkan fraud atau praktek korupsi itu terjadi. Karena tujuan itu tidak akan tercapai. Sehebat apapun tim ekonomi bekerja, kalau di dalamnya berisi orang-orang korup, itu akan hancur, Pak. Kita sudah banyak sejarah, sudah banyak cerita di negara-negara lain. Itu hancur semuanya itu. Karena korupsi itu menggerogoti, merusak. Bagaimana? Contoh sederhana aja. Bagaimana misalnya ada program besar pemerintah dengan anggaran besar APBN. Misalnya BGN. Contoh BGN, Koperasi Merah Putih. Tapi kalau seandainya ada korupsi di dalamnya, maka itu akan hancur. Contoh misalnya BGN, anggarannya besar, cakupannya luas, jutaan pelajar, pelajar ibu menyusui dan juga orang lansia. Sasarannya ya? Sasarannya. Kalau tidak ada mekanisme kontrol yang baik, kalau seandainya ada korupsi di sana, maka kualitas dari makanan bergizi itu tidak akan sampai kepada penerima manfaat tadi. Karena pasti ada yang dikurangi. Pasti ada yang dikurangi. Karena ada tindakan korupsi di situ ya? Iya. Ini sederhana, Pak. Pola pikirnya sederhana gitu loh. Kita bicara program-program Bung Olia mau katakan bahwa kalau korupsinya tidak diatasi, maka program-program andalan yang seharusnya bisa mensejahterakan orang, menaikkan kapasitas individu orang kayak makan gizi bergizi, itu bisa tidak tercapai ya? Iya, jelas. Ini logis saja, Pak. Karena korupsi itu menggagalkan tujuan. Nah, kalau kita bicara soal gagalnya tujuan dalam sebuah teori manajemen, penyebabnya itu kan dua, Pak. Yang pertama itu mismanagement. Ketika suatu program, suatu kegiatan dikelola oleh orang yang tidak kompeten. Yang kedua, penyebabnya adalah fraud atau korupsi. Kalau inkompetensi, solusinya adalah orang itu diberikan peningkatan kompetensi, apakah di training, diberikan sekolah, segala macam pelatihan. Tapi kalau orang itu
ada mens rea, ada fraud di sana, Oh, oke. maka harus tegas, orang ini tidak layak menjadi pejabat. Oh, oke, oke. Nah, jadi ada dua penyebabnya gagalnya suatu program di pemerintahan, mismanagement dan fraud. Dan tantangan terbesar kita adalah di fraud ini atau korupsi ini. Ya, 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 ya. Jadi sekalipun program itu adalah program yang ideal, tapi kalau tidak cukup ya kita memberikan atensi pengawasan, Ya. pencegahan korupsi ini bisa gagal juga. Jelas, gitu, Pak. Jelas. Begitu pula dalam bagian misalnya. Ya. Kalau nggak Makan diantisipasi. bergizi. Kalau tidak diantisipasi. Ini kan kita melihat beberapa waktu lalu kan viral, Pak ya. Banyak komplain dari masyarakat. Sementara di tahun depan 2026 itu anggarannya dinaikkan lebih dari 300 triliun. Kalau kita bicara ideal, anggaran sebesar itu kalau benar-benar digunakan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil atau lansia, saya meyakini ini akan menjadi legasi terbaik Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau berhasil ya. Kalau berhasil. Oke. Nah, tantangannya cuma satu itu, korupsi. Karena dengan sebaran yang begitu banyak, jangkauan yang begitu luas di seluruh Indonesia, maka di sana butuh pengawasan yang baik juga. Karena kalau terjadi korupsi, ya itu kan tinggal ngambil aja. Misalnya satu porsi jatahnya misalnya 15.000, 20.000, dikurangi menjadi 10.000, jelas beda kualitasnya. Atau makan kuantitasnya dikurangi karena ada korupsi, itu kan bahaya, Pak. Atau lebih ekstrim lagi, karena kualitas diturunkan, mengakibatkan terjadinya keracunan. Itu kan kita sedang membahayakan nyawa anak-anak atau penerima manfaat dari makanan bergizi gratis tadi. Itu yang harus kita cegah kan, Pak ya. Dan ini harus menjadi concern dalam pelaksanaan program ini, termasuk program-program lain juga, baik itu infrastruktur dan lain-lain. Oke. Kalau Bung Alia, program-program mana sih yang sebenarnya rentang terhadap terjadinya tindakan-tindakan fraud atau korupsi? Apa infrastruktur? Itu juga menjadi satu program yang sangat rentang. Saya melihatnya, Pak, semua program pemerintah itu berisiko terjadi korupsi. Makanya biasanya kan ada kita pendekatan fraud risk management, Pak ya. Oke. Ketika ada suatu program, ketika suatu program itu direncanakan, pada saat yang bersama itu kita juga harus melakukan mitigasi risiko. Kita menganalisis risiko. Nah, banyak dari program ketika program itu dijalankan tanpa kajian yang baik, sudah dapat dipastikan ada risiko korupsi di sana. Nah, makanya penting nih ketika negara, dalam hal ini pemerintah, ya, menjalankan program-program pemerintah, butuh kajian. Memang kita pakai anggaran rakyat loh. Ini dari duit pajak rakyat loh. Mereka itu ditugaskan menduduki jabatan di pemerintahan untuk melayani rakyat. Dan anggaran yang digunakan untuk fasilitas yang mereka nikmati itu dari rakyat. Makanya ketika menyusun program pemerintah, penting di saat yang sama kita lakukan analisis risiko. Seperti apa manfaatnya. Pakai SWOT lah sekurang-kurangnya. Nah, kita lakukan analisis SWOT. Nah, ketika itu bisa direncanakan di awal, maka program itu diharapkan, saya meyakini itu bisa berhasil. Tapi kalau program tanpa kajian yang baik, tanpa analisis risiko yang baik di depan, maka kemungkinan gagalnya jauh lebih besar. Dan itu kan akan merugikan negara, Pak. Potensi di situ ya? Ya. Bung Ali, apa yang terpenting dari semua peristiwa ini dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia? Ya, kita harus kembali nih, Pak. Dulu KPK di masa Bapak itu membuat kajian. Itu ada yang namanya itu 9 nilai anti korupsi. Di dalam 9 nilai anti korupsi itu ada kelompok nilai inti, ada nilai sikap dan etos kerja. Nilai inti itu diantaranya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu harus melekat dalam tubuh siapapun orang Indonesia. Nilai inti itu ya? Nilai inti tadi. Nilai sikapnya itu adalah berani, sementara nilai sikap itu adalah berani, peduli, dan adil. Kita butuh berani untuk menjadi berintegritas, kita harus berani. Nggak boleh penakut. Nggak boleh penakut. Karena bagaimanapun juga, ketika kita berbuat baik dan kita takut, apa gunanya? Sementara yang salah, dia tetap berani. Dan yang kedua itu penting, yang kedua peduli. Kita harus peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Empati ya? Ada empati. Ya. Nah, terus ada yang namanya itu etos kerja. Seorang yang berintegritas. Seorang yang itu tidak cukup jujur, disiplin, segala macam.
tapi dia harus mandiri, bekerja keras, dan sederhana. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat salah satunya nih Pak, gaya hidup sederhana. Nah, di zaman flexing seperti hari ini di sosial media, orang ingin terlihat kaya, terlihat glamor segala macam. Ini merusak. Nah, makanya ini harus kita tekankan kepada siapapun, baik itu pejabat maupun generasi muda kita. Terus saya ingin saya sampaikan juga, kita tidak hanya cukup integritas di level individu, Pak. Saya tahun lalu kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk short course di Australia. Kita bicara soal belajar soal transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Saya belajar bahwa integritas itu bukan sesuatu yang abstrak ternyata. Sejauh ini yang kita pahami di Indonesia, integritas itu adalah berpikir, berkata, dan berbuat yang selaras, ya, antara pikiran, tindakan, perbuatan. Itu integritas individu. Itu integritas individu. Nah, ada 3 level integritas ternyata, Pak. Yang pertama itu namanya itu compliance integrity atau integritas kepatuhan. Orang itu berintegritas karena ada aturan yang mengatur. Kalau dia tidak berintegritas, dia dihukum. Ini level paling basic. Jadi itu biasanya yang diterapkan. Ya kalau dia melanggar etik, ya dia dihukum. Level kedua, yang lebih tinggi dari itu, ada namanya value integrity. Ketika integritas itu menjadi nilai dalam tubuh seseorang. Jadi bagian dari hidupnya dia. Sehingga tanpa adanya aturan yang mengatur pun, dia tetap menjaga nilai itu sebagai value diri dia. Nah, kita melihat contoh-contohnya. Ada tokoh-tokoh bangsa kita, Bung Hatta, Pak Hugeng yang disebut-sebut, Nasir, terus siapa lagi? Baharudin Lopa. Ada banyak lagi orang-orang baik yang kita kenal. Beliau setelah beliau meninggal, beliau dikenang karena integritasnya. Level tertinggi dari integritas itu adalah institutional integrity, Pak. Jadi integritas organisasi ya? Integritas organisasi. Kalau kita bicara dalam kelembagaan negara, bagaimana kita membangun sistem integritas nasional. Ini PR sulit. Kita bikin kajian zaman Bapak dulu kan. Cuma kan tidak terimplementasi. Baru selesai di paper ya. Ketika integritas itu melembaga, ya, menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kultur dalam sebuah bangsa, maka orang-orang yang korup itu akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi inilah yang harus kita bangun. Kita membangun institutional integrity atau integritas yang terinstitusional, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan besar. Udah banyak contohnya, Pak. Negara-negara besar seperti Jepang, negara yang hancur pada saat Perang Dunia Kedua, mereka bisa bangkit 100 tahun kemudian meninggalkan banyak negara. Negara-negara Skandinavia, bagaimana mereka sekarang menjadi negara yang maju. Kita punya modal untuk itu, mulai dari modal sumber daya alam sampai dengan modal masyarakatnya. Bonus demografi itu bukan hanya sebagai pasar hitungan bisnis atau hitungan ekonomi, tapi bonus demografi ini menjadi modal besar untuk membangun bangsa yang kuat, yang berintegritas. Harusnya kita berpikir ke sana. Luar biasa nih apa yang disampaikan Bung Anggalia. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua, Bung Anggalia. Siap, Pak. Mengedukasi kita, kemudian menuntun kita untuk tetap menegakkan integritas dimanapun juga. Amin, insya Allah. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.